Masyarakat Dayak yang sudah terlanjur murka kemudian bertekad untuk membalas dendam dengan dukungan penuh dari TNI yang juga menghendaki pembasmian gerilyawan PGRS Parakou. Sehingga terjadi berdarah yang dikenal dengan sebagai peristiwa Mangkok Merah akhirnya terjadi. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Tragedi berdarah Mangkok Merah memanasnya relasi masyarakat Dayak dengan warga keturunan Tionghoa di Kalimantan bagian utara dan barat dimanfaatkan betul oleh aparat. Militer pun meminta dukungan dari mantan gubernur Kalimantan Barat sekaligus tokoh yang sangat disegani oleh masyarakat Dayak, Johannes Chrysostomus Ufang Urai. Seperti diungkap Superman 2017, orang-orang Dayak diimbau ikut berpartisipasi bersama tentara untuk menumpas PGRS Parakou. Militer melakukan propaganda dengan menyebarkan isu bahwa orang-orang komunis tidak menyukai sistem adat Dayak. Para panglima dari kalangan orang Dayak direkrut dengan dalih PGRS Parakou akan menguasai Kalimantan Barat. Disebut pula bahwa para pemuka Dayak diprovokasi dan ditanamkan pengertian PGRS Parakou adalah komunis yang tidak beragama dan orang Dayak tidak bisa hidup bersama-sama dengan komunis. PGRS Parakou disebut sebagai Cina Sarawak yang ingin memecah belah keamanan wilayah Indonesia. Melalui siaran radio Republik Indonesia RRI Pontianak pada 21 September 1967, Johannes Chrysostomus Ufang Urai mengultimatum kepada warga peranakan Cina untuk meninggalkan wilayah dan pindah ke kota kecamatan terdekat. Pada 11 Oktober 1967 diumumkan kepada seluruh kepala kampung agar menghadiri pertemuan besar dan bersiap-siap melakukan apa yang disebutnya gerakan demonstrasi. Belum diketahui apakah imbauan tersebut benar-benar dari Urai atau bukan. Namun Ermas Risaret Putra 2017 dalam buku 101 Tokoh Dayak yang mengukir sejarah dua meyakini pengumuman itu mencatut nama Ufang Urai. Pemberitaan provokatif tersebut muncul dari pelaksanaan penguasa perang daerah Peperalda dan Kodam 12 Tanjung Pura. Di luar persoalan intrik politik yang sangat mungkin terjadi kala itu, masyarakat Dayak di sana sudah tersulut. Tradisi Mangkok Merah yang merupakan simbol dimulainya perang dalam tradisi Dayak pun disiapkan. Menjelaskan Mangkok Merah dipakai untuk media persatuan suku Dayak bila merasa kedaulatannya dalam bahaya besar. Panglima suku biasanya mengeluarkan mangkok merah yang berisi arang, daun juang, bulu ayam, dan darah babi untuk diedarkan dari kampung ke kampung secara cepat. Seorang tokoh Dayak yang menjadi salah satu narasumber mangkok merah digunakan untuk memanggil orang-orang. Itu adalah simbol komunikasi yang digunakan selama masa darurat. Ketika seorang membawanya dari satu suku ke suku lain, itu berarti datang dan bantu kami. Mengungkapkan terjadi perburuan warga Tionghoa di Kalimantan bagian barat dan utara. Pasukan Dayak menyisir satu demi satu wilayah permukiman warga peranakan Tionghoa. Salah satunya pada akhir Oktober 1967 yang menyasar wilayah Anjungan, Mandor, dan Menjalin. Belum tuntas hingga kini ditulis dalam buku Tanjung Pura Berjuang, terbitan Semdam 12 Tanjung Pura 1970.
Gerakan Mangkok Merah berubah menjadi sentimen rasial dengan mengidentikan etnis Tionghoa sebagai anggota PGRS dan Parakou. Masyarakat dari etnis Tionghoa tanpa pandang bulu menjadi korban dari gerakan demonstrasi. Aparat pun kewalahan membendung gerakan yang sudah meluas ini. Bergabung sejumlah subsuku Dayak lainnya dari pedalaman. Aksi kekerasan pun semakin membesar. Herman Joseph van Hulten dalam catatan seorang misionaris Hidupku di Antara Suku Dayak 1992 mengisahkan mereka bertindak di luar kontrol, membunuh, bahkan dikabarkan juga memakan bagian tubuh korban-korban mereka. Sepanjang pekan-pekan berikutnya terjadi rangkaian pembantaian massal yang banyak menelan korban jiwa. Van Hulten mengungkapkan kekerasan mencapai puncaknya pada November 1967. Para penyerang dengan sengaja berburu mulai membunuh orang-orang keturunan Tionghoa dan membakar harta bendanya. Tokoh-tokoh Cina dibakar dan mayat-mayat korban dibariskan di jalan-jalan. Peristiwa Mangkok Merah diperkirakan secara langsung menewaskan 2.000 sampai 3.000 orang. Namun dampak secara tidak langsung diperkirakan lebih besar lagi. Dampak secara tidak langsung itu adalah terjadinya gelombang warga peranakan Cina yang mengungsi. Awalnya, para pria berniat tetap tinggal, tapi pada akhirnya mereka terpaksa ikut mengungsi. Sementara kaum perempuan dan anak-anak melarikan diri atau bersembunyi dari penyerangan di berbagai tempat. Diperkirakan antara 50.000 sampai 80.000 orang Tionghoa bergerak menuju pesisir Kalimantan Barat, yakni ke Pontianak dan Singkawang. Lebih dari 5.000 orang pengungsi tewas karena masalah kesehatan, kebersihan, dan kekurangan pangan, baik dalam perjalanan maupun meninggal dunia di tempat pengungsian. Belum lagi yang mengalami trauma hingga kini. 5.000 orang meninggal di pengungsian di Pontianak dan Singkawang lantaran minimnya fasilitas sanitasi, kesehatan, dan keterbatasan pasokan pangan. Ungkap Tony Wong, saksi hidup yang juga tokoh masyarakat Tionghoa di Kalimantan Barat, seperti dilaporkan Suara Pemret Kalbar.com 7 Maret 2016. Setelah puluhan tahun berlalu, pelanggaran hak asasi manusia HAM di Kalimantan bagian Barat dan Utara yang tergolong amat berat itu belum terungkap sepenuhnya. Peristiwa Mangkok Merah pada 1967 menambah daftar panjang tragedi kemanusiaan bernuansa politis dan SARA yang pernah terjadi di Indonesia. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai tragedi Mangkok Merah bagian terakhir. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.